Hai semuanya, welcome back to my channel. Thank you banget semuanya karena rekomendasi kalian. Channel ini bisa berguna bagi banyak orang. Saya senang banget, bangga banget ya bahwa sekarang masyarakat Indonesia ini sudah makin banyak yang pintar, makin banyak yang mau lihat jurnal, makin banyak yang pengen dengar, yang nggak mau percaya lagi dengan kalimat abal-abal. Dan semuanya berawal dari channel ini. Luar biasa sekali kalian semuanya. Hari ini spesial nih, saya akan bahas tentang bagaimana cara lepas dari krim dokter. Jadi ini topik yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau saya search di Google nih ya, cara lepas dari, langsung loh ada tulisannya, krim dokter itu nomor 1. Di YouTube juga cara lepas dari, nggak ada cara lepas dari mantan gitu ya, cara lepas dari orang toksik gitu, nggak ada. Cara lepas dari krim dokter kan. Jadi krim dokter ini katanya ya, kalau dilepas itu ya, break out gitu ya, jerawatan ya, merah ya, hitam. Apakah benar? Bagaimana sih cara lepas krim dokter yang aman? Yuk kita dengerin kupas tuntas cara lepas krim dokter di channel ini. Oke, kita mulai ya. Bagaimana cara lepas dari krim dokter? Yang pertama, ngapain dilepas? Saya ini bingung ya. Jadi seolah-olah itu dokter itu salah. Seolah-olah dokter itu jelek ya. Cara lepas dari krim dokter ini kan seolah-olah negatif banget ini. Seolah-olah dokter itu memberikan sesuatu dampak yang buruk bagi kita ya. Saya rasa tersinggung sih. Kenapa? Saya sebagai dokter disumpah, dilantik ya, untuk tidak mencelakai pasien ya. Melakukan pasien itu seperti anggota keluarga saya sendiri ya. Nggak pernah sedikit pun ada pikiran untuk ngerusak wajah pasien tersebut ya. Ini stigma yang salah. Yang benar itu apa? Yang benar itu cara lepas dari krim abal-abal. Itu yang benar. Cara lepas dari merkuri. Itu yang benar. Cara lepas dari ketergantungan hidroquinon. Itu yang benar. Walaupun memang saya tidak menampik. Betul. Ada beberapa dokter menggunakan penyalahgunaan hidroquinon. Beberapa, dan saya bilang itu oknum. Ya, tidak semua dokter loh. Dan saya masih percaya masih banyak dokter yang memegang teguh tidak mau merusak pasien. Saya bukan percaya masih banyak. Semua pasien, dan saya pertaruhkan satu kuping saya nih. Ya, bisa hilang kuping saya ya. Bahwa tidak akan ada satupun dokter yang mau menggunakan merkuri di pengobatannya. Saya yakin itu. Ya kalau ada dokter yang buat seperti itu punya ya, wah kelewatan itu dokter. Ya kelewatan sekali. Lah, kenapa sih stigma ini bisa terjadi? Oke, saya akan ceritain nih. Pada sekitar 5 tahun yang lalu, 10-5 tahun yang lalu, begitu skincare ini berkembang luas ya, pada waktu itu nggak banyak tuh klinik kecantikan. Memang salah satu racikan yang paling sering ditambahkan adalah ada 3 nih. Hidroquinon, asam retinoat, dan steroid. Apa fungsinya dok? Jadi hidroquinon ini untuk memutihkan kulit. Kalau flek dikasih itu akan hilang ya. Asam retinoat ini seperti ngebuka jalan supaya si hidroquinonnya lebih cepat masuk, lebih dalam masuk, efeknya itu lebih cepat. Sedangkan steroid itu sebagai anti iritatifnya, jadi ngademinnya ya. Tiga-tiganya ini obat keras yang tidak bisa diperjualbelikan ya. Jadi hanya bisa diresepin dokter dan diracik ke apotek ya. Nah, sebenarnya berawal dari 3 racikan ini ya, itu viral. Ya, jadi apotekernya yang tadinya nggak pinter tuh, terus ngebuat krim itu, terus kan jadi sok pinter ya. Terus abis itu apotekernya cerita lagi dengan temennya kan, jadi sok pinter lagi ya. Terus abis itu jatuhlah ke oknum penjual krim abal-abal dan akhirnya mengedarkan itu semua. Dan itu yang terjadi pada krim abal-abal sekarang. Nah, kita balik lagi ke dokternya ya tadi ya. Lalu pada pemberian 3 obat ini boleh nggak dok? Boleh banget, nggak ada masalah. Toh dia dokter punya legitimasi untuk membuat resep ini. Boleh nggak? Nggak ada yang bisa disalahkan. Mungkin juga pada saat itu dia lihat pasiennya dan pasiennya memang membutuhkan resep itu. Nggak ada yang salah. Cuma yang jadi permasalahan adalah kamu harus kontrol. Kamu harus mendapatkan resep ini dari pemeriksaan dokter. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang pasiennya sendiri nggak mau kontrol. Kenapa? Waktu datang, bagus ya dok ya, aku perpanjang aja deh resepnya. Aku perpanjang aja deh resepnya. Aku perpanjang lagi deh resepnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketergantungan hidroquinon.
efek samping penggunaan jangka panjang dari steroid akibat tidak konsultasi pada dokternya. Saya skip dulu ya. Memang ada beberapa dokter yang menggunakan hidroquinone pada regimennya. Tapi saya yakin tidak ada sedikit pun maksud dokter tersebut untuk merusak kulit kita. Oke, saya balik lagi ya. Nah, si pasien itu kalau sudah pakai terlalu lama nih, hidroquinone, asam retinoat, steroid, begitu dilepas, ya pasti akan kusam, pasti akan breakout, dan akan dapat efek samping dari hidroquinone, yaitu ochronosis, kehitaman di wajah. Nih kalian lihat ya. Dan juga begitu steroidnya dilepas, akan terjadi apa? Akan terjadi beruntusan hebat. Ya wajahnya juga merah kayak udang rebus karena penggunaan asam retinoat jangka panjang. Nah ini yang disebut dengan ketergantungan krim dokter ya. Padahal nggak semua dokter loh. Di era zaman sekarang terutama karena channel YouTube ini berkembang ya. Semua sudah merubah ya. Banyak banget sekarang ini kalau saya lihat ya. Yang mengedukasi sama seperti saya. Dulu ya orang cuma bilang say no to mercury. Jangan pakai mercury. Sejak channel ini berdiri ya. Orang berani sebut. Jangan pakai HN. Itu isinya mercury. Jangan pakai Tabita. Itu isinya mercury. Ini merek ini. Abal-abal. Abal-abal. Dan sekarang itu efeknya besar banget loh. Baik ke kalian, orang-orang cerdas yang nonton saya, juga bagi klinik-klinik yang lain, bagi dokter-dokter yang lain juga sudah nggak mau. Sudah mulai membepomkan diri. Sudah mulai mau cari yang amannya aja. Dan juga sekarang Bepom juga sudah banyak banget berubah. Mudah banget untuk mendapatkan nomor Bepom. Ya sehingga apa? Sehingga menurut saya ini kalimat ini nggak pas. Ini stigma yang salah. Cara lepas dari krim dokter. Negatif banget. Mending ke dokter daripada kalian pergi ke tempat yang abal-abal. Yang tanggung jawab siapa? Yang penting adalah kontrol. Jadi jangan salah ya. Jangan seolah-olah kalian berpikir krim dokter tuh jelek, jahat. Nah, sampai di sini cukup paham ya. Tapi sebagai pasien nih, kita berhak tahu apa yang terjadi pada kita. Apa diagnosa dari dokter tersebut. Dan apa yang terbaik dikasih oleh dokter tersebut. Jadi kalau kita dapat krim dari dokter, kita berhak tanya itu. Sekarang kan kita sudah era terbuka ya. Pasien tuh boleh bertanya dengan dokternya. Dok, ini apa dok yang diberikan kepada saya? Ini sudah Bepom ya dok ya? Oh iya benar sudah Bepom semuanya. Bahan aktif utamanya apa dok? Kalian berhak mendapatkan penjelasan itu. Andai kata kalian mendapatkan racikan pada krim malamnya, nggak ada masalah. Hak dokter tersebut. Dan mungkin memang itu yang terbaik untuk kamu. Dan jangan kamu berpikir, ini pasti hidroquinone nih. Belum tentu seperti itu ya. Tapi kamu berhak bertanya dengan dokternya. Dok, racikan ini apa ya? Kenapa ya saya diberikan ini? Berapa lama saya pakainya? Bagaimana cara pakainya? Kapan saya harus kontrol lagi? Itu yang benar. Tapi kalau kalian bisa-bisanya sendiri pakai, bagus ya, keren ya. Udahlah, hemat konsul dokter ya. Saya beli lagi aja sendiri. Toh dokternya juga pasti akan tulis yang sama kayak gitu punya ya. Nah, inilah yang menyebabkan efek samping dari penggunaan krim dokter yang salah. Ya, dan ini salah kalian, bukan salah dokternya. Sudah jelas seperti itu ya. Nah, tapi tetap akan saya kasih tahu bagaimana cara lepas kalau misalnya kalian ketemu oknum yang memberikan hidroquinone jangka panjang yang kalian ketergantungan nih. Kalau kalian lepas kusam, beruntusan, serba salah ya. Pakai terus makin rusak, nggak dipakai beruntusan wajah, tambah dalam, fleknya, jerawatan semua wajah. Terus apa yang harus saya lakukan dok? Gampang banget ya. Carilah dokter yang kompeten, obati. Stop it. Dok, saya stopnya pelan-pelan atau langsung stop ya dok ya? Menurut pendapat saya, nggak akan ada gunanya stop pelan-pelan. Stop it. Detik sekarang juga stop. Kadang-kadang kalian begitu stop, ya, beruntusan, fleknya keluar semua, terus kalian bilang, aku pelan-pelan aja ya. Nggak akan ada gunanya. Ya. Nggak pernah saya ngelihat orang rokok nih ya, ketergantungan rokok nih ya, mau berhenti rokok itu ngurangin bisa berhenti rokok. Nggak pernah ada ceritanya kayak gitu punya. Saya juga nggak pernah dengar cerita ada orang ketergantungan narkoba, stopnya pelan-pelan dosisnya dikurangin. Nggak ada tuh ceritanya kayak gitu punya. Stop! Terus dok kalau stop, beruntusan dok aku dok. Flek aku keluar punya. Iya, memang itu resikonya. Maka ya itu konsultasi. Ya, kita bisa obatin. Ingat ya, ketika orang pakai narkoba, ya, lalu begitu dia stop, terjadi sakau. Pertanyaannya, dok saya punya masa depan nggak? Kamu pasti punya masa depan. Ya.
Dok, saya kecanduan rokok, dok. Kalau saya stop, saya nggak bisa konsentrasi, dok. Kira-kira ke depan saya bisa jadi orang yang terkenal nggak, dok? Tetap bisa, dimulai dari berhenti, rehabilitasi. Ya kalau penggunaan krim nggak mungkin direhabilitasi kan? Diobatin. Tentu waktu pengobatan itu memerlukan waktu, memerlukan energi, memerlukan biaya, dan memerlukan effort. Tapi yang paling penting adalah kamu mengerti. Pada saat kamu berhenti, memang ada sesuatu yang harus kamu korbankan. Kamu harus jelek dulu, dan itu diobatin. Makanya saya sarankan kalian konsul. Konsul dengan siapa? Jangan konsul dengan dukun. Beras kapan murah? Beras kapan murah? Beras kapan murah? Murah kapan beras? Budi. Iya, Mbah. Jangan konsul dengan reseller yang katanya itu hebat. Jangan. Konsullah yang benar-benar dengan dokter. Saya percaya kok. Dokter ini dididik lama loh. Kuliah terlama itu adalah dokter. 4 tahun itu baru dapat SK. 2 tahun koas, 1 tahun internship, 7 tahun loh. Itu baru dokter umum. Belum lagi mau ngambil spesialisnya lagi. Masa stigmanya negatif cara lepas dari krim dokter? Nggak setuju saya. Nggak setuju saya. Cara lepas dari krim abal-abal, iya. Cara lepas dari penjual krim abal-abal, iya. Oke? Mulai dari sekarang jangan buat stigma negatif seperti itu punya. Karena saya yakin nggak akan ada dokter yang berniat jelek seperti itu. Nah, bagi kalian semua yang sudah terlanjur nih pakai ada punya gejala, dok, benar dok, tapi saya benar-benar pakai krim dokter ini oknum, ya, yang ketergantungan banget dok. Apa yang harus saya lakukan? Konsultasi. Ya silakan kalian boleh konsultasi dengan dokter spesialis kulit, dokter kecantikan sekitar kota kalian, atau kalian bisa hubungin saya juga boleh. Ya saya akan bantu kalian bagaimana cara kalian lepas dari ketergantungan kalian. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya nggak rela rasanya nama baik dokter ini dikotori cara lepas krim dokter. Ya seolah-olah jelek banget. Saya percaya kok masih di luar sana masih banyak banget dokter-dokter luar biasa dan dokter-dokter baik ya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, comment, share semuanya ya. Karena saya yakin tetangga kalian akan terbantu, teman-teman kalian akan terbantu, emak kalian akan terbantu, tante kalian akan terbantu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you.